Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Parakasi, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan constraint layout pada Android Studio. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut saja pada ya, kita langsung pada Android Studio-nya. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam Android Studio. Ini merupakan tampilan awal atau tampilan ketika kita sudah meng-create suatu proyek baru pada Android Studio. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan atau fungsi-fungsi dari constraint layout. Baik, kita langsung saja. Ketika kita memulai suatu proyek baru, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kita klik, kemudian kita pergi ke res. Di sini terdapat layout. Ketika kita mengklik layout atau ketika kita sudah membuat suatu proyek baru, maka secara default atau secara otomatis kita akan mendapatkan activity main XML ini. Tampilan dari activity main XML ini sebagai berikut, seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana atau saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada pada Android Studio ini. Oke, fitur-fitur pertama di dalam constraint layout. Pertama, di sini kita dapat light. Light di sini ada banyak fitur. Di sini terdapat text, kemudian button, widget, layout, constraint, kemudian helpers, kemudian Google, kemudian legacy. Di sini yang akan saya gunakan atau yang biasa saya gunakan yaitu text. Kemudian di dalam teks ini terdapat beberapa fungsi juga, terdapat eh, fitur juga yaitu text view ini. Fungsi dari text view ini adalah untuk dimana kita menambahkan suatu fungsi atau sesuatu fitur di dalam aplikasi kita. Contohnya seperti Hello World ini. Atau kita bisa jadikan juga sebagai judul dari aplikasi yang kita buat dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga desain. Di sini ada berbagai macam desain. Di sini yang saya gunakan adalah putih. Kalau teman-teman atau kakak-kakak sekalian mau yang blueprint, bisa blueprint seperti ini. Atau juga mau keduanya, bisa kita pakai. Tapi di sini yang saya gunakan yaitu yang putih saja. Kemudian di sini terdapat pixel. Pixel lagi. Di sini terdapat mode-mode. Mode-mode dari aplikasi yang akan kita gunakan. Seperti yang saat ini saya gunakan yaitu portrait. Ini merupakan tampilan normal atau tampilan yang biasa kita gunakan pada handphone kita. Jika teman-teman mungkin ingin membuat suatu aplikasi pada tablet, bisa juga kita menggunakan landscape. Kemudian juga di sini ada UI mode. Kemudian di sini juga ada night mode. Seperti yang kita tahu, night mode adalah gelap, mode gelap. Ya, seperti itu. Kita kembali. Kemudian di sini terdapat pixel. Pixel, apa itu pixel? Pixel ini adalah
Pixel ini adalah sebuah tampilan yang mana aplikasi yang kita gunakan bisa able pada HP-HP atau ponsel-ponsel yang ada, seperti contohnya ketika ada di sini table. Nah, di sini ada table, pixel khusus untuk table, atau di sini juga ada pixel dengan resolusi layarnya 6,3. Kemudian ada yang untuk ya jam tangan mungkin, atau untuk TV bisa juga, dan lain sebagainya. Di sini yang saya gunakan adalah pixel HP beresolusi 5,0 ukuran normal. Oke, yang dinamakan dari constraint adalah constraint layout, yaitu bentuk dari aplikasi ini, layar aplikasi ini. Di dalam constraint juga terdapat beberapa fungsi atau terdapat beberapa atribut yang bisa kita gunakan. Wujud dari constraint ini adalah seperti ini. Ketika kita menggunakan constraint layout, maka terdapat suatu komponen di dalamnya seperti ini. Hello World, kemudian text view juga ada. Ini merupakan sebuah tampilan ketika kita sudah menggunakan fitur-fitur yang dimasukkan pada constraint layout ini. Ini merupakan sebuah penanda atau lain sebagainya, mungkin sebagai penanda bahwa kita telah menggunakan beberapa fitur di dalam constraint layout ini. Ya, mungkin seperti itu. Ya, kemudian terdapat view option. Di sini kita bisa show all constraint, kemudian show margins, kemudian leave-nya, kemudian show system UI juga bisa. Teman-teman bisa menggunakannya. Terdapat banyak sekali fitur. Kemudian kita lanjut pada text view ini. Ya, ketika kita mengklik text view, maka muncul sesuatu seperti ini, yang mana dia akan menarik satu sama lain dari atas ke bawah, kemudian mungkin dari kiri ke kanan. Contohnya seperti ini. Maaf kalau terlalu berisik. Ya, seperti ini. Fungsi dari pengait-pengait ini, atau bisa kita bilang karet-karet ini, yaitu agar tampilan dari pixel atau layar atau aplikasi ini yang kita gunakan ketika berganti pixel, contohnya ketika berganti pixel menjadi pixel untuk tablet, maka dia akan tetap konstan pada tempatnya. Ketika kita tidak menggunakan pengait-pengait ini, maka ketika kita berganti pixel, dia akan terlihat tidak teratur. Bisa saya contohkan seperti saya hapus ini.
saya hapus, ini juga saya hapus, ini juga saya hapus, ini juga saya hapus. Nah, di sini tidak terdapat sebuah pengait apapun, tidak seperti yang di bawah. Dan ketika kita mengganti pixel, dia tidak akan tetap pada tempatnya gitu loh. Dia tidak akan tetap pada tempat yang kita tentukan tadi. Dia tidak akan tetap di tengah. Dia akan lari ke sana kemari karena tidak memiliki suatu pengait yang berfungsi untuk menetapkan dia pada tempat tersebut. Jadi fungsinya adalah untuk mengaitkan dan agar suatu text view ini tidak lari ke sana kemari. Mungkin seperti itu. Terus gimana cara mengaitkannya? Caranya lumayan mudah. Pertama, kita tinggal mengklik bola-bola ini, bundaran-bundaran ini kita tarik ke atas, kemudian kita tarik juga yang ini ke bawah, dan jadilah vertikal dari pengaitnya. Kita sudah mengaitkan. Ketika kita ganti pixelnya, apakah masih lari ke sana kemari? Oh, jauh sekali larinya. Ya, masih lari-lari itunya. Bagaimana jika kita membuat agar dia tidak lari ke sana kemari? Caranya cukup mudah, yaitu kita bisa mengaitkan ini bundaran ini ke kiri, ke ujung dari layar, atau ke kanan, atau kita juga bisa mengaitkan ke hello world ini, ke text view yang di bawah. Kita kaitkan agar dia tetap posisinya, dan ketika kita mengganti maka dia akan tetap. Terus gimana ketika kita pengen membolak-balikan, bukan membolak-balik sih, mengganti tempatnya. Contohnya kita mengganti tempat dari ini ke bawah. Kita bisa tidak perlu menariknya ke bawah seperti ini, menggunakan cara lain seperti terdapat fitur dari constraint layout ini, yaitu constraint widget, yang mana kita bisa mengatur posisinya. Contohnya seperti ini. Pertama kita klik dulu text view-nya, kemudian ketika kita ingin mengganti posisinya ke bawah, kita tinggal menarik yang ini ke bawah, maka dia akan turun ke bawah. Atau kita ingin ke tengah, maka dia akan ke tengah. Atau kita ingin ke samping, kiri kanan, bisa seperti itu. Dan yang di atas ini, kenapa dia mengikuti terus? Kenapa dia tidak tetap pada tempatnya? Karena dia terkait sama yang di bawah. Ini kiri kanannya. Jadi ketika yang di bawah pergi ke kiri ataupun ke kanan, maka yang di atas tetap mengikuti. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut pada atribut. Setiap text view ini memiliki atribut yang berbeda-beda. Contohnya pada ID. Ini. ID pada setiap text view itu berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena ketika nanti pada program dan ketika kita memanggil text view ini,
dengan ID yang sama, maka sistem akan secara otomatis akan error. Tetapi ketika kita membuat ID-nya berbeda-beda satu sama lain, maka sistem akan dengan mudah membaca dari ID tersebut. Jadi ID itu harus diwajibkan untuk berbeda-beda. Kemudian di sini terdapat match parent, layout with dengan match parent, kemudian terdapat warp content juga. Warp content ini berfungsi agar text view ini dia bisa tetap atau bisa sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Tetapi ketika kita ganti ke parent, maka text view ini akan menutupi seluruh dari layar constraint ini. Ya, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.